Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Al-Fikratun Nahdhiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnah wal Jamaah, tulisan Ki Haji Syekh Imaduddin Al-Bandani hafizahullah taala. Kita masih di seputaran pembahasan tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-mas'alatu tasi'atu zakatu kasbil mal. Masalah yang kesembilan yaitu zakat usaha harta, zakat pendapatan, zakat profesi. Wa fi hadhil mas'alati mustalahatun. Dan sabit dalam ini masalah itu ada beberapa istilah. Mustalahatun, ada beberapa istilah namanya wahya ar-rawatibu wal ujuru wa iradatul mihanil hurrati. Dia hanya beberapa istilah, itu istilahnya rawatib, ujur. Rawatib itu semacam gaji, wal ujur upah, wa iradatul mihan, dan pendapatan kerja orang yang merdeka. Jadi ada banyak istilah karena profesi orang dalam kehidupan beda-beda. Biasanya pegawai negeri punya gaji tetap namanya rawatib. Pekerja bebas, gajinya bukan bulanan. Setiap pekerjaan ada gaji disebut ujur, nanti ujrah. Ada juga pendapatan orang kerja bebas, praktek, seperti praktek dokter misalkan. Kita lihat. Wa yutlaqu lafdzur ratibi ala ma ya'khudhul muwaddifu bi sifatin mustamirratin muqabili amalin yaqumu bih. Dan diitlaqkan, digunakan akan lafaz ratib kepada ma yang mengambil akannya ma oleh muwaddif, oleh para pekerja. Muwaddif ini semacam karyawan, oleh para karyawan bisifatin mustamirah, dengan sifat tetap, penghasilannya tetap, muqabili amalain, sebagai pengganti amal, pengganti pekerjaan yang dilaksanakan ia bihi dengannya pekerjaan. Jadi istilah ratib ini yaitu pendapatan atau gaji tetap para pegawai sebagai balasan dari pekerjaan tetapnya. Karyawan tetap, setiap bulan dia dapat gaji, istilahnya ratib. Jadi yang akan dibahas dalam bab ini yaitu apakah setiap dia mendapatkan gaji harus dia zakati atau tidak, gitu. Wal ujuri kita atas kepada ratibi, dan diitlaqkan akan lafaz ujur ala ma ya'khudhul ummal, kepada ma yang mengambil akannya ma oleh ummal, para pekerja. Ini ummal pekerja bebas, kerja serabutan apa aja, gajinya itu namanya ujrah, upah. Wa amma iradatul mihanil hurrati fayuradu biha ma yahsulu alaihi ashabul mihanil hurrah fi muqabilil amal alladhi yaqumuna bihi. Dan adapun iradatul mihan, adapun pendapatan pekerjaan orang yang bebas, fayuradu biha, maka dimaksudkan dengannya ma yahsulu, ma yang hasil kepadanya ma ashabul mihan, oleh pemilik pekerjaan bebas tadi, fi muqabilil amal, pada muqabalah, pada sebagai balasan pekerjaan yang mereka lakukan akannya pekerjaan. Kat tabib, seperti seorang dokter. Dokter membuka praktek bebas di rumahnya. Kemudian dia tentunya mendapatkan bayaran-bayaran. Wal muhandis, dan seperti insinyur misalkan, dia ahli desain, mendesain satu bangunan kemudian dapat hasil. Nah, kan itu enggak terkait dengan bulanan, bukan gaji tetap. Wal khayyat, seperti tukang jahit, wat najjari, tukang kayu, wa ghairihim, dan lain-lain. Yang jadi masalahnya pendapatan seperti ini apakah harus dizakati atau tidak. Ini yang akan dibahas. Wa qad ishtahara fi Indonesia hadhihi zakatu bi mustalahi zakati profesi. Dan sungguh telah terkenal, masyhur di Indonesia oleh ini zakat, masyhur dengan istilah zakat profesi. Zakat profesi seperti pegawai negeri itu gajinya dipotong sebahagiannya 2,5% untuk zakat. Nah, jadi pegawai negeri itu di sini gaji namanya ratib. Fama hukmu hadhihi zakah indal ulama, maka apa itu hukum ini zakat menurut para ulama? Wajib enggak menurut para ulama? Qad waqa'al khilafu bainal ulama fi wujubiha wa fi nisabiha indaman yujibuha. Sungguh terjadilah oleh khilaf antara para ulama pada wajibnya zakat profesi dan pada nisabnya zakat profesi, indaman yujibuha, menurut orang-orang yang mewajibkan ia akannya zakat. Jadi di antara para ulama terjadi khilaf. Ada ulama yang mewajibkan zakat profesi, ada juga ulama yang tidak mewajibkan. Kemudian di antara ulama yang mewajibkan zakat profesi
terjadi khilaf lagi pada ukuran nisabnya. Nisab gaji diukur dengan biji-bijian, apa diukur dengan emas dan perak. Terjadi lagi perbedaan pendapat. Kalau diukur dengan biji-bijian tentunya sangat sedikit sekali. Begitu menerima gaji yang nilainya seukuran misalkan 650 sekian kilogram. Nah, berarti udah wajib dizakati. Tapi kalau diukur dengan nisab emas berarti ketika gajinya mencapai 85 gram emas misalkan. 76 juta sekian baru wajib dizakati. Al-awwalu al-khilafu fi wujubiha. Yang pertama itu khilaf pada wajibnya zakat profesi. Amma man yujibuha fayastadillu bi umumin nususi minal kitab wa sunnah. Adapun orang tentunya ulama di sini. Adapun ulama-ulama yang mewajibkan ia akannya zakat profesi fayastadillu maka mengambil dalil ia, mendalilkan ia dengan umum nas. Umumnya dalil umum minal kitab baik dari Quran ataupun dari sunnah Nabi. Kasti dilalihim seperti pendalilan mereka bi umumi qaulihi dengan umumnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, anfiqu infak olehmu. Jadi anfiqu amar, mutlak amar kalau dalam ilmu nahwu, ilmu usul wajib. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu infak olehmu min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baik dari apa yang kamu usahakan. Karena sebagai dokter tadi, sebagai pekerja, sebagai pegawai itu dianggap usaha. Jadi masuk dalam umum ma kasabtum. Wa mimma akhrajna lakum, dan dari apa-apa yang kami keluarkan untukmu minal ardi, dari bumi. Wa bihadisi, dan dia mendalilkan dengan hadis ala kulli muslimin sedekah sabit, atau wajib kepada setiap muslim itu sedekah. Setiap muslim mesti bersedekah. Qalu ya Nabi Allah, mereka berkata ya Nabi Allah, ya Rasulullah, faman lam yajid, maka bermula orang-orang yang tidak mendapatkan ia akan sedekah bagaimana? Apa yang harus dia sedekahkan? Qala, berkata ya Nabi, ya'malu biyadih, bekerja ia dengan tangannya, kemudian hasil usahanya nanti dizakati. Ya, hadis rawahu al-Bukhari. Wa yastadillu aidan bil qiyasi 'alal malil mustafadi al-ati bayanuhu insyaallah taala ba'da hadhil mas'alah. Dan mendalilkan ianya orang yang mewajibkan zakat profesi pula bil qiyas, dengan cara mengkias kepada harta al-mustafad, harta yang didapatkan yang akan datanglah oleh penjelasannya harta mustafad insyaallah sesudah ini masalah. Jadi ketika ada harta yang berkembang nanti ada pembahasan khusus apa mesti dizakati atau tidak. Ya, keuntungan yang didapatkan secara tiba-tiba. Nah, jadi ulama yang mewajibkan zakat profesi mengkiaskan kepada harta mustafad ini nanti. Wa kadzalika bil qiyasi ala kasbil fallahi wat tajir. Demikian pula dengan cara mengkias kepada usaha para petani dan para pedagang. Sebagaimana para petani dia bercocok tanam menghasilkan panen, setiap panen dia harus menzakatinya. Begitu juga pedagang. Dalam pedagang nanti ada tahunnya, kalau petani nggak ada tahunnya malah. Ya. Kalau panen dalam setahun 2 kali berarti 2 kali zakatnya. Ada ulama-ulama yang mengkiaskan bahwa setiap mengambil gaji harus langsung dizakati, ada yang tidak. Wa amma ma yamna'uha fayastadillu bi anna ar-ratiba kana mawjudan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zamanil khulafa'i min ba'dih. Adapun orang-orang yang menghalangi mencegah akannya zakat profesi, enggak wajib katanya. Apa dalilnya? Fayastadillu, maka mengistidlal bi anna ratib, dengan bahwa sungguh gaji karena mawjudan, gaji itu sudah mawjud, sudah ada pada zaman Nabi dan pada zaman khalifah-khalifah sesudahnya Nabi. Falam yakul ahadun, maka tidak berkatalah oleh seorang pun biwujubi zakatihi, dengan wajib zakatnya ratib. Artinya masalah gaji itu dari zaman dulu sudah ada, tapi kita baca dalam kitab-kitab para ulama katanya nggak ada dalil satupun yang menunjukkan tentang wajibnya dizakati gajinya. Makanya mereka lebih condong kepada tidak wajib, nggak mau mengamalkan dengan dalil umum. Ya, as-sani al-khilafu fi nisabiha liman yujibuha. Bermula yang kedua itu khilaf pada nisabnya zakat profesi bagi orang-orang yang mewajibkan akan zakat profesi. Sekarang misalkan kita ambil pendapat ulama yang mewajibkan zakat pendapatan. Berapa nisabnya? Faminhum may ya'tabiru nisabaha bi nisabid duru'i was simar. Maka sebahagian dari mereka ulama itu siman yang mengiktibar akan nisabnya zakat profesi dengan nisab biji-bijian dan buah-buahan. Artinya ada ulama yang menganggap nisab gaji itu yaitu nisab biji-bijian setiap panen. Berapa nisabnya? 600 sekian kilo beras.
800 sekian kilo padi. Begitu gajinya dapat senilai itu, maka langsung dizakati. Ada yang begitu. Faman balagha ratibuhu ma qimatuhu khamsatu ausukin. Maka bermula siman, yang sampailah oleh gajinya siman akan ma. Yang bermula nilainya ma itu 5 wasak. Ketika gajinya senilai dengan beras 5 wasak. 5 wasak nanti 647 kilogram beras. Au situ mi'atin wa sab'atun wa arba'una. Atau siman-siman yang sampailah gajinya senilai 647 kilogram minal beras. Gaji bulanannya kalau diukur dengan beras sama dengan harga beras senilai dengan 647 kilogram beras. Beras misalkan sekilo 10.000. 647 kali 10.000. 6.470. Kalau gajinya sampai segini berarti zakat. Au samanu mi'atin wa tis'un wa 'ishruna kilogram minal padi. Atau yang sampailah oleh harga gajinya tadi, nilai gajinya tadi itu 829 kilogram padi. Begitu dia mengambil gaji, diukur gajinya senilai dengan 829 kilogram padi, berarti gajinya harus dizakati. Wazanan, nisbah timbangan. Kita ulang lagi. Maka bermula siman yang sampailah gajinya siman itu ma. Yang bermula nilainya ma itu 829 kilogram padi, nisbah timbangan. Padi ditimbang 829 kali berapa sekilo. Gajinya ternyata sampai senilai itu. Wajibat alaihi zakah, nisya wajib kepadanya oleh zakat. Wajib dia mengeluarkan zakat. Kapan dia mengeluarkan zakat? Nunggu setahun atau tidak? Wa zakatuha rubu'ul usyri, dan bermula zakatnya itu 1/4 dari 1/10, 2,5%. Wa yakhruju kulla qabdiha, dan mengeluarkan ia akan setiap mengambilnya gaji. Setiap mengambil gaji langsung dizakati. Sebagaimana setiap panen langsung dizakati. Ini pendapat yang sangat berat sekali. Makanya beliau mengatakan wa hadza qaulun mulaffaqun wahmun. Bermula ini itu pendapat mulafak. Mulafak itu muzawwar. Dianggap diada-adakan, dalilnya enggak kuat. Wa hadza qaulun mulafaqun wahmun, ini pendapat yang diada-adakan lagi waham. Enggak bisa diterima katanya. Wa minhum may ya'tabiru nisabaha binisabin nuqud. Sebagian mereka ulama itu siman yang mengikhtibari akan nisabnya zakat profesi dengan nisab nuqud, yaitu nisab emas dan perak. Wa huwa 20 misqalan, dianya nisab nuqud itu 20 miskal. Tusawi khamsan wa samanina, yang menyamai ya 20 miskal akan 85 graman. Akan 85 gram minat zahabi dari emas, au mi'ata dirhamin, atau 200 dirham dari perak. Tusawi khamsami'ah, yang menyamai ika akan 595. Khamsami'atin wa khamsatan wa tis'ina, yang menyamai ianya 200 dirham perak akan 595 gram minhar daripadanya perak. Ada ulama yang menganggap ketika gajinya itu sampai ukuran nisab emas, gajinya sampai ukuran 85 gram emas atau 595 gram perak gajinya setiap bulan. Nah, itu baru sampai nisab. Apakah dikeluarkan setiap bulan atau bagaimana? Ini masih lanjutan lagi. Wa zakatuha rubu'ul usyri, dan bermula zakatnya profesi itu memang 1/4 dari 1/10. Ini setuju. Besar zakatnya tetap 2,5%, sama kayak zakat emas atau zakat dagang. Yakhruju atau yukhriju ba'da haulanil hauli min baqi ma indahu minha. Mengeluarkan ia sesudah berlalu tahun dari sisa ma yang ada ianya ma di sisinya, minha daripadanya penghasilan tadi. Mengeluarkan ia sesudah berlalu setahun dari sisa ma yang ada ianya ma di sisinya seorang, minha daripadanya zakat. Kapan dia mengeluarkan zakat? Bukan setiap bulan, tapi sesudah berlalu setahun. Artinya gajinya misalkan. Dia bekerja, setiap bulan dapat gaji, kemudian ada sisa gajinya, pas akhir tahun baru dihitung. Di akhir tahun sisa gajinya ada enggak senilai 85 kg emas? 85 gram emas. Kalau gajinya ada sisa di akhir tahun senilai 85 gram emas murni, baru dizakati 2,5%.
idza kana ma fadala min rawatib inda haulanil hauli yablughun nisaba fa alaihi zakah. Artinya apabila adalah ma yang lebih ia daripada pendapatannya, daripada gajinya, inda haulanil hauli, di ketika berlalu setahun sampai ia akan nisab, fa alaihi zakah, maka wajib di atasnya oleh zakat. Artinya ketika sisa gaji yang dia kumpulkan, gaji bulan pertama sisa 10 juta, bulan kedua sisa 10 juta. Pas akhir tahun sisa gajinya ada senilai 85 gram emas. Ketika itu baru dizakati 2,5%. Wa illa fala, jika tidak sampai nisab pas akhir tahun maka tidak wajib zakat. Wa hadza huwal qaulus sahih, bermula ini itu pendapat yang sahih. Jadi pendapat ulama yang menyatakan wajib zakat profesi, caranya ya seperti ini, dihitung setiap akhir tahun. Artinya seorang pegawai negeri yang sudah mendapatkan gaji tetap setiap bulan 7 juta. Setahun berarti 70 atau 80 sekian juta. Nah, kalau sekarang tapi langsung dipotong 2,5%, begitu katanya. Tapi yang aturannya sisa di akhir tahun dilihat ada sisa enggak? Sisa dari gajinya nyampe enggak senilai 85 gram emas. Kalau enggak sampai berarti enggak wajib zakat. Karena setiap bulan sudah diambil duluan. Nah, begini yang saya pahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.